Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nova Lagi Ramadan dari kelas TI 4202 untuk kelas PPM, Pengendalian Penjaminan Mutu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktek pertama saya, yaitu tentang pengendalian dan penjaminan mutu mengenai critical to quality. Baik, pertama-tama saya akan mendeskripsikan produk atau jasa yang saya analisa. Nah, jadi jasa yang saya analisa di sini adalah layanan lms.telkomuniversity.ac.id yang digunakan di Telkom University untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan secara jarak jauh atau PJJ, perkuliahan jarak jauh. Nah, di layanan ini menyediakan platform untuk dosen dan juga mahasiswa melakukan kegiatan KBM melalui mengunduh file-file presentasi ataupun upload tugas ataupun juga bisa mengerjakan kuis langsung di websitenya. Nah, di sini mahasiswa dan dosen sama-sama login menggunakan akun SSO-nya, kemudian nanti melaksanakan sinkronisasi dengan mata kuliah yang sudah terdaftar di Igrasias. Nah, nanti setelah mendaftar, maka akan langsung muncul mata kuliah sesuai dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa. Nah, di sini ada pertama tampilan awal LMS sebelum melakukan login, kemudian di sini ada tampilan LMS setelah melakukan login sebagai mahasiswa. Nah, yang pertama-tama Voice of Customer. Nah, di sini ada 7 responden yang sudah diberikan kuesioner. Nah, di kuesioner itu diminta pendapatnya mengenai layanan LMS Telkom University. Nah, ini adalah nama, angkatan, fakultas, dan juga jurusan-jurusan dari responden-responden yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, kemudian dari pendapat yang sudah diberikan akan disusun Voice of Customer atau VOC berdasarkan data-data dari kuesioner tersebut. Nah, ini ada data dari beberapa responden dan juga Voice of Customer yang mereka berikan. Misalnya contoh di sini dapat untuk mengumpulkan tugas sekaligus absen kelas, kemudian komentarnya juga sering terjadinya down, kemudian juga bisa melihat login, ini ada keinginan-keinginannya. Di sini untuk ke-7 responden tadi. Nah, kemudian setelah direkapitulasi, digabungkan ada 15 Voice of Customer. Nah, kemudian dari 15 Voice of Customer ini dapat dikelompokkan berdasarkan 5 dimensi kualitas, yaitu ada tangible. Tangible itu berarti tentang sesuatu yang ada, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat digunakan. Kemudian empathy, seberapa baik sebuah jasa yang diberikan itu melayani secara emosional kepada penggunanya ataupun pelanggannya. Kemudian ada responsiveness, seberapa baik si jasa itu merespon dari perintah, permintaan, ataupun komunikasi yang diberikan dari customer, pelanggan, ataupun pengguna. Kemudian reliability, seberapa andal. Di sini contohnya untuk LMS, seberapa sering website itu down, ataupun rusak, ataupun tidak dapat diakses. Nah, itu termasuk reliability. Dan assurance, seberapa baik sebuah jasa meyakinkan si pengguna, pelanggan, ataupun customer-nya untuk menggunakan jasa yang diberikan. Nah, di sini dibagi-bagi, misalnya untuk dapat mendownload materi pembelajaran di kelas, maka tangible, karena materi kelas itu berbentuk file yang bisa dilihat, bisa dibaca, dan juga bisa diunduh langsung. Nah, kemudian di sini misalnya ada permintaan untuk memberikan notifikasi email kalau misalnya ada tugas. Nah, itu termasuk dalam empati. Jadi, empati si jasa, si pelayanan ini, untuk mengingatkan, untuk memberikan reminder, maka dikelompokkan menjadi empathy. Nah, terus kemudian contohnya nomor 14, ada customer yang menyatakan loadingnya kadang lama untuk upload, jadi pengen dicepetin. Nah, ketika terdapat loading yang lama, itu memberikan rasa tidak nyaman atau tidak yakin. Nah, maka ketika dipercepat loadingnya, assurance menyediakan kenyamanan bahwa sistem ini, pelayanan ini aman kepada mahasiswa yang menjadi pelanggan sistem LMS ini.
Kemudian kita identifikasi dari beberapa voice of customer tadi yang sudah sesuai dengan dimensi dari kualitas. Nah, voice of customer tadi bisa dipecah menjadi event driver. Event driver ini adalah di mana customer ataupun pengguna kegiatannya akan menjudge atau menghakimi seberapa baik sih, seberapa berkualitas layanan yang diberikan. Nah, kemudian dari kejadian-kejadian ini, ada hal-hal, ada faktor-faktor yang kritis terhadap kualitas. Nah, faktor-faktor ini muncul dan dapat diukur ketika event driver terjadi. Nah, kemudian dari voice of customer, kemudian kita pecah menjadi event driver, di mana customer mengalami kejadian-kejadian, yang kejadian-kejadian tersebut bisa diatur pada critical to quality. Nah, kemudian ada yang terakhir critical to process yang dipecah dari critical to quality. Bila critical to quality kita ukur setelah kejadian itu terjadi, berapa lama sih dia menunggu? Nah, critical to process ini adalah proses-proses yang mengakibatkan nilai-nilai dari critical to quality itu tersebut. Nah, jadi ini setelah kita pecah, nah, jadi kesimpulannya dari poin-poin tersebut bisa dibagi menjadi beberapa. Ada kaitannya dengan laman, itu bisa diukur dengan Key Performance Indicator untuk performa UI dan juga UX-nya. Kemudian ada juga performa jaringan, infrastruktur, juga kapasitas yang dapat dibebankan dengan kepada layanan. Nah, tadi dibagi menjadi UI dan UX, kestabilan, dan juga fitur-fitur tambahan. Nah, kemudian ini adalah CTQ dan CTP yang akan kita kendalikan pada proses selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.